Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Pembahasan malam ini sudah sampai pada berikut ini ya. Qala musannif rahimakumullah. Wa inna martabatal uluhiyah. Ya, setelah selesai pembahasan 7 martabat ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama martabat qadim ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Kemudian martabat hudus ada 4, alam arwah, alam misal, alam atsam, dan alam insan. Nah, target dari para salik, ahli thorik itu menjadi insan yang kualitasnya lahir dan batin. Itu yang disebut insan kamil. Jadi secara lahiriah ya dia manusia biasa, memiliki aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya, tapi secara rohani dia orang-orang yang berjalan menuju Allah ya, dengan mengamalkan zikir, riyadhah, mujahadah, dan dilakukan secara istiqomah. Maka target atau himmah dari para salik ya tidak ada lain supaya memperoleh anugerah wusul ilallah. Maka pada saat salik merasakan wusul ilallah, itulah yang disebut dengan insan al-kamil, yaitu telah mencapai martabat sebagai manusia yang paripurna. Sementara insan ya, manusia yang tidak melakukan upaya untuk memperbaiki diri ya, dengan cara tazkiyatun nufus ya, melalui praktek zikir, praktek riyadhah ya. Bahkan dia lebih mengikuti hawa nafsu. Maka manusia yang demikian ya wujudnya insan manusia. Tapi secara kualitas ya summa radadnahu asfala safilin. Dia telah dilempar atau direndahkan oleh Allah ke dalam derajat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Tidak mampu menggali potensi kualitas dirinya untuk menjadi insan kamil. Ya akhirnya menjadi insan kumel. Ya, kumel itu ya dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kemaksiatan, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok insan kamil yang paling paripurna adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga para mursyid, para aulia yang diangkat oleh Allah ya untuk menjadi pembimbing rohani bagi para murid atau bagi para salikin. Jadi jelas bahwa perjalanan seorang salik ya menuju Allah itu dalam upaya untuk menjadi pribadi insan kamil. Jadi insan kamil itu siapa? Ya manusia yang sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dia sudah wusul ilallah. Dia menjadi manusia yang memiliki ya kecerdasan ruhani, kecerdasan nafsani,
Kalau bahasa kerennya itu ya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, ya, dan kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya ini ada pengingat ya dari mu'alif supaya para pengkaji martabat 7 tidak salah memahami dan mempraktekkan. Nah, sebab kalau hanya sekedar dengar ya kemudian ngajinya nggak istiqomah, potensi untuk salah kaprah itu tinggi. Maka ketika ngaji itu ya harus istiqomah, harus paham isi kitab ini secara utuh. Kalau tidak ya mendengar separuhnya belum paham, ya akhirnya seperti yang terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan. Akhirnya jauh dari ajaran yang sesungguhnya. Ini ya warning istilahnya, ya menjadi tanbih peringatan bagi para salik supaya memiliki pemahaman dan sikap yang proporsional gitu. Wa inna martabatal uluhiyah, ya, dan sesungguhnya martabat ketuhanan, ya, martabat ketuhanan sudah kita bahas, yaitu ada ahadiyat, wahdat, wahidiyat. La yajuzu, tidak boleh itlaquha, ya, mengucapkannya ala martabatil kaun, atas martabat kaun. Kaun itu alam, wal kholqi, dan makhluk. Maksudnya begini, ketika kita sudah paham ilmu hakikat, tentang hakikat diri kita yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, begitu juga alam semesta setelah kita paham hakikat dulunya tidak ada menjadi ada, ya, kemudian ketemulah semua kembali kepada Allah. Nah, pada saat kita memahami semua kembali kepada Allah, ini martabat ilahiyah. Ketika kita sudah memahami hakikatnya kembali kepada Allah, ini martabat ilahiyah. Setelah kita melihat wujud makhluk atau wujud kaun, di sini menggunakan kaun atau kholqi, ya, wujud makhluk alam semesta, ya, contoh kita melihat gunung, laut, kemudian pohon-pohon atau semua binatang yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita, karena diri kita ini juga bagian dari kaun atau kholqi, maka harus dipisah, ya, secara proporsional. Artinya kita ini makhluk, ya, hamba. Jangan sampai kemudian dipanggil, diyakini, oh berarti saya Allah, lah ini yang salah. Jadi tidak boleh martabat uluhiyah ketuhanan kemudian digunakan untuk martabat kemakhlukan. Ya, kita hamba makhluk, ya makomnya makhluk gitu, bukan Tuhan. Kalau soal hakikatnya diri kita memang diciptakan oleh Tuhan yang maha ada, nah, itu kan dari sisi hakikatnya. Tapi secara syariat ya bahwa kita ini makhluk, makhluk ya makhluk, jangan dicampur. Oh makhluk itu hakikatnya Tuhan, jangan. Karena sudah dibatasi, ya, oleh akidah Asy'ariyah bahwa martabat uluhiyah itu bersifat tanzih, maha suci. Kalau maha suci ya nggak ada selain Allah yang menyerupai Allah gitu loh. Nggak ada istilahnya yang maha suci ya selain Allah itu nggak ada. Yang maha suci ya hanya Allah gitu. Jangan sampai makhluk ciptaan kemudian disamakan dengan
Allah atau dengan Tuhan. Gitu. Nah, ini penekanan ini harus dipahami. Jadi ketika sudah paham hakikat, melihat wujud pohon jambu, ya itu wujud pohon jambu, ya ungkapkan atau gunakan bahasa komunikasi. Oh, itu pohon jambu namanya, ya sebut saja pohon jambu. Karena wa 'allama adamal asma' kullaha, karena semua benda yang di alam semesta ini sudah diberi nama semua. Sebut namanya. Jadi jangan sebut hakikatnya. Ya, itu. Begitu juga diri kita. Ya, kita paham secara hakikatnya. Tapi setelah wujud diri kita ini, ya dia adalah hamba, makhluk, atau disebut dengan tasbih, ya. Tasbih itu makhluk. Kalau dia makhluk, ya tentu banyak kekurangan, banyak kedhaifan. Nah, yang tidak diperbolehkan dari penjelasan ini adalah tadi mengungkapkan dia makhluk dianggap Tuhan. Gitu. Apakah pemahaman ini pernah ada? Ada, ya. Nah, ini kalau kita lihat di Nusantara saja, ya. Ini kita bisa lihat kasus zaman Syekh Siti Jenar. Ya, saya membacanya dalam kitab Serat Centini, ya. Serat Centini itu disebutkan bahwa ada murid Syekh Siti Jenar yang memiliki pemahaman seperti itu, bahkan dirinya ngaku Allah. Jadi ketika dia ingin datang ke Masjid Demak, sedang membala kambing, itu dia diceritakan dalam kitab Serat Centini, dia bicara, tunggu, Allahnya lagi jalan. Nah, ini namanya itlaqul uluhiyah, ya, alal kaun. Ini nggak boleh, gitu. Ini nggak boleh. Jadi kenapa belajar martabat 7 itu harus utuh, supaya tidak melakukan salah paham atau memiliki pemahaman yang salah, gitu. Karena ini potensi menyimpang. Terus apakah terjadi lagi di Nusantara? Ya pernah terjadi di abad 17, yaitu di Aceh, zamannya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, itu ada para pengikut martabat 7 di sana yang memiliki pemahaman tadi, mengucapkan kaun atau kholqi dengan menisbatkan kepada ilahiyah. Mereka punya pemahaman al-alam huwallah, gitu. Alam adalah Allah, karena setelah mereka memahami hakikat tapi tidak bisa menempatkan secara tepat, akhirnya pemahamannya seperti ini. Alam semesta ini adalah Allah, ya karena kan yang mengadakan, menciptakan Allah. Tapi kan dia sudah menjadi makhluk. Makhluk ya makhluk, gitulah. Mu'alif ini menegaskan kalau sudah berupa makhluk ya makhluk, sebutlah namanya. Jangan kemudian menisbatkan kepada uluhiyah, kepada ketuhanan. Ini enggak boleh, gitu. Jadi Allahu alam wal alamu huwa Allah. Allah wal alam, gitu. Allah adalah alam, terus al alam huwa Allah. Ini pemahaman yang tidak dibenarkan, ya, sesuai dengan penjelasan mu'alif, yaitu Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Makanya kalau ada orang ngaji martabat 7 sampai memiliki pemahaman seperti itu, ngaku-ngaku dirinya Allah, itu padahal dia ya makan, minum, ngopi, gitu kan. Ini kan makhluk, masa makhluk ngaku Tuhan, gitu. Ini namanya pemahamannya sudah tidak sesuai dengan penjelasan mu'alif. Pasti berdampak, ya.
ya dampaknya nanti ya akan terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dan berdampak lagi ya nanti ujung-ujungnya dia akan dilaporkan karena dianggap ajaran menyimpang, bisa ke MUI, bisa ke kepolisian gitu. Ini dampak dari pemahaman yang salah itu. Ibaratnya begini ya nih, analog sederhananya. Ketika proses kapas benang kain terus menjadi beragam baju. Ini ketika prosesnya sudah menjadi baju, ya sebutlah nama baju itu. Jangan sudah menjadi baju dipanggil kapas gitu loh. Ini analog ilmu logika itu seperti itu. Kalau sudah menjadi baju begini ya panggillah ini namanya baju koko. Tidak boleh kemudian dipanggil ambilin kapas dong, mana itu. Nah itu kan asli zatnya kan kapas. Nah ini namanya itu tadi salah memahami ya. Sehingga pemahaman yang demikian ya seringkali menimbulkan masalah. Wakadzalika dan demikian itu ya, jadi jelas ya, clear ya bahwa mu'alif melarang keras bagi para salik yang memahami martabat 7 tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang sifatnya makhluk atas nama Tuhan. Secara hakikat ya pandang secara hakikat, karena hakikat itu praktiknya melalui syuhud, tidak untuk diungkapkan, untuk diucapkan. Ya hakikatnya kembali kepada Allah iya, tapi ketika sudah berwujud makhluk ya berupa gunung, berupa binatang, berupa manusia, ya sebutlah pakai nama tersebut itu. Jadi tidak dicampur aduk. Wakadzalika dan demikian itulah ya juzu tidak boleh ya itlaku asma'i maratibil kaun, mengucapkan nama-nama martabat alam semesta ala maratibil uluhiyah, atas martabat ketuhanan. Itu maksudnya kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi martabat uluhiyah tidak boleh diucapkan untuk martabat alam atau martabat makhluk. Yang kedua ya wakadzalika itu juga sama, tidak boleh mengungkapkan nama-nama yang berada pada martabat alam semesta. Ya, contoh ya ada nama, seluruh benda di alam semesta itu sudah punya nama gitu. Jangan sampai menyebut nama-nama benda yang wujudnya itu makhluk atau ciptaan ya ala maratibil ilahiyah dengan menggunakan ya martabat ketuhanan itu. Jadi harus proporsional. Contoh misalkan virus COVID. Ya, virus COVID kalau dilacak secara ilmu tauhid mukasyafah ya pasti Allah yang menciptakan. Tapi ketika berkomunikasi ya, apalagi di ruang publik ya tetap ya COVID sebagai sebuah nama virus. Soal asal usul virus itu Allah yang menciptakan ya itu adalah keyakinan atau pandangan yang dipraktekkan melalui syuhud, bukan untuk diungkapkan. Gitu.
Jangan sampai prakteknya ya misalnya ini orang lagi mabuk ilmu, ya COVID itu kan jadi dari Allah juga gitu. Nah, ucapan seperti ini nggak boleh. Atau COVID ini ya Allah juga, ini nggak boleh. Ucapan-ucapan seperti ini nggak boleh. Ya, jadi harus proporsional. Kalau dia makhluk, ya sifatnya tasbih, ya harus diucapkan, dipanggil, didiskusikan sesuai dengan martabat kemakhlukan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya makhluk kemudian menggunakan nama-nama ketuhanan. Itu. Ya, pemahaman yang presisi seperti ini penting bagi para salik supaya tidak mencampur aduk. Gitu. Kenapa mu'alif menekankan seperti ini? Ya, supaya tidak terjadi salah pemahaman. Ya, karena orang yang memahami ilmu hakikat seperti ini, ya, kalau tidak didukung dengan background syariat yang kuat, kemudian akidah asy'ariyah yang kuat, ujuk-ujuk langsung tauhid mukasyafah, ini pasti akan menyebabkan pemahamannya itu campur aduk gitu. Apalagi soal memahami hakikat alam, hakikat diri gitu. Akhirnya dia berimajinasi sesuai dengan pikirannya, kemudian muncullah yang aneh-aneh gitu. Berbeda dengan orang yang sudah punya background keilmuan yang kuat. Oh iya, kalau begini ya dilarang oleh nas ini. Laisa kamitslihi syai'un. Oh, kalau ini dalam akidah asy'ariyah, ya hal-hal yang sifatnya ilahiyah itu bersifat tanzih, maha suci, transenden kalau bahasa akademiknya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Itu. Begitu juga makhluk yang sifatnya tasbih, ya imanen, ya dia posisinya ya tetap sebagai makhluk gitu. Sedangkan pandangan hakikat itu pandangan yang sifatnya iktikad, yaitu mata memandang, hati mengembalikan kepada Allah, bukan untuk diucapkan gitu. Nah, yang salah kaprah itu diucapkan, didzohirkan. Kemudian apakah ada resiko ya kalau kita mengucapkan hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan, ya, contoh setelah kita memahami tentang hakikat alam semesta, kemudian keluar kalimat-kalimat satohat, kalimat-kalimat yang keluar dari kontrol ilmu gitu. Oh ini Tuhan, ini Allah gitu. Itu resikonya dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, tidak pakai lama. Ya, sejauh mana dia konsekuen dengan apa yang diungkapkan. Gitu. Maka kalau sudah paham ini adalah ajaran hakikat, ya sudah cukup dipahami, dinikmati, dirasakan dengan zauq. Atau dengan istilah lain dipraktikkan dengan syuhud. Syuhud itu mata lahiriah memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah. Tidak keluar kalimat satohat, wah ini kan Allah, ini Allah, ini Allah lah. Kalau itu sampai terucap dan menjadikan fitnah, itu pasti Allah akan menurunkan ujian ya, yang cukup berat. Dan pasti akan melelahkan, merepotkan sendiri. Itu. Nah, jangan sampai terjadi yang demikian. Dan sudah terbukti tidak satu dua orang. Ya, ketika dia mengungkapkan area ketuhanan, kemudian tidak pada tempatnya, ya, itu pasti akan ada reaksi ya secara nyata ya
yang akan menjadi konsekuensi dari ucapannya. Ya, karena itu kenapa mu'alif memberikan penegasan seperti itu, jangan sampai para salik salah memahami, salah mempraktekkan. Karena kalau salah memahami sampai fatal akibatnya. Karena bukti-bukti sudah banyak ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya itu rahasia ketuhanan, kemudian dia diuji oleh Allah dan ujiannya cukup berat gitu. Nah, kita sudah tahu nih ya, pemahaman yang pas itu seperti ini. Lah, kita tinggal pelan-pelan, sedikit-sedikit untuk mempraktekkan. Jangan sampai tadi keluar kalimat atau kata-kata yang merusak tatanan syariat. Gitu. Jadi hakikat itu wilayah batin, sedangkan syariat itu wilayah lahir. Dua-duanya ya berlaziman itu. Jadi dua-duanya tidak boleh dipisahkan, tapi berlaziman. Hanya saja prakteknya tadi itu yang kadang membuat orang kebingungan. Ya, kalau mendapatkan nur ilahiyah, kefutuh ilmu, ya itu akan mendapatkan bimbingan. Oh, pemahaman yang pas itu seperti ini. Tapi kalau tidak kefutuh ilmu, kemudian dia hanya mendengar penjelasan sekilas, kemudian dipahami secara individu sendiri tanpa dibarengi keilmuan-keilmuan lain, pasti potensinya akan menyimpang, bertabrakan dengan nas Quran hadis, bertabrakan dengan syariah yang ada. Ini maksudnya mu'alif memberikan penegasan seperti itu ya. Karena di dalam kitab Adurun Nafis itu sudah diingatkan ya, jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang bersifat batin kepada yang bukan ahlinya. Itu. Kenapa di dalam wilayah kajian ilmu boleh? Ya, karena dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, setelah paham, ya sudah ditutup kembali, pakai baju syariat yang normal, kemudian wilayah hakikat itu adanya di aspek batin kita. Jadi tidak perlu didemonstrasikan dalam bentuk kalimat atau apalagi dibuat gaya-gayaan, berisiko tinggi. Itu pasti Allah akan menurunkan ujian yang berat. Nah, supaya kita tidak sampai terjadi seperti ini, ikutilah panduan yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu tetap menjaga aspek syariat, syariatnya rapi, hakikatnya rapi. Jadi tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ya, memang ya dari beberapa kejadian ya banyak orang yang memahami hakikat ini kemudian muncul sikap aneh-aneh. Aneh-aneh seperti ya nggak mau sholat, alasannya ya saya ini walaupun nggak sholat tapi sesungguhnya saya sholat. Kenapa? Karena hati saya selalu ingat kepada Allah. Gitu. Ini juga ciri-ciri sudah mulai miring-miring ya, penyimpangan. Terus ada lagi misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik dan mungkar ya. Seperti misalkan minum-minuman, terus judi, bahkan misalnya zina gitu. Itu berargumentasi dengan ilmu hakikat. Nah, ini yang bahaya tuh di sini. Kan ini atas kehendak Allah. Nggak mungkin kalau Allah nggak berkehendak. Lah ini bahayanya sampai di situ. Bahkan lebih parah lagi misalnya ya, sampai ngambil barang orang
Kemudian dalam pandangan dia kan ini milik Allah gitu. Tapi ketika punya dia diminta, itu ini punya saya. Ya, ini kan namanya nggak konsekuen. Ini hanya orang main-main dengan ilmu. Gitu. Dan ini berisiko tinggi akan diuji secara nyata oleh Allah. Dan ini sudah banyak yang merasakan dampak dari mengungkapkan persoalan yang sifatnya rahasia ketuhanan, kemudian di sembarang tempat dia ucapkan itu. Bahayanya kalau sudah mabuk ilmu hakikat, ya, ini sulit untuk bisa tertib dalam syariat dan hakikat. Yang ada bulet, ya, disuruh ibadah syariat bulet pakai alasan hakikat. Nah, giliran disuruh riyadhah juga bulet. Ya, memang kalau menghendaki ma'rifah ya ma'rifah, ngapain capek-capek zikir, capek-capek riyadhah. Nah, jadi ilmunya bikin bumerang. Gitu. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, maka bersyukurlah kalau kita diberi pemahaman yang utuh dan praktek yang lurus, yang tidak aneh-aneh, tidak menyimpang. Sebab kalau sudah menyimpang itu sulit untuk diingatkan, karena dia akan berargumentasi semua dengan Allah, semua dengan Allah. Padahal dia tidak sadar di dalam dirinya itu ada hawa nafsu, di dalam diri sini itu ada setan, ada iblis. Gitu. Nah, kalau ilmunya belum mapan dan komplit, ya dampaknya yang terjadi tadi mabuk, agak karuan. Akhirnya apa? Dampaknya di tengah masyarakat ajaran hakikat menjadi hina karena perilaku orang yang belajar tidak menunjukkan praktek yang benar. Coba kalau prakteknya benar sesuai dengan panduan mu'alif dan juga ulama-ulama muhakkikin, ya pasti ilmu hakikat ini melengkapi, menyempurnakan aspek ilmu syariat atau ilmu fikih yang sudah kita pahami. Jadi ibarat keris dan warongko. Keris ini aspek batiniah, kemudian warongkonya itu syariat yang bersifat lahiriah. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita dapat mengamalkan, memahami secara benar dan mengamalkan secara benar, dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk dibimbing secara lahir dan batin ya supaya lurus, ya ihdinas syiratal mustaqim. Baik secara ilmu kita diberikan anugerah kefutuh, dalam amal kita juga diberikan kekuatan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.